Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih ada dalam general reading ya, bacaan umum untuk banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok ya. Oke, perkenalkan untuk kalian yang baru di channelku, saya MP ya. Singkatan dari Mak Paicah. Paicah adalah nama kuno kesayangan saya, kesukaan saya ya. Menunjukkan bahwa saya adalah termasuk orang-orang kuno begitu ya, agak jadul-jadul begitu. Dan saya menggunakan tarot sebagai media pembaca energi. Saya seorang spiritual konsultan keluarga, rumah tangga. Saya juga seorang healer ya. Oke, kita akan melihat kartu-kartu hari ini tentang bakat spiritualmu, bakat-bakat dominan yang kamu miliki ya, bakat-bakat besarmu di dunia spiritual gitu ya. Oke, di sini saya melihat kalian ini orang-orang penjaga bumi ya, penjaga keamanan bumi. Jadi kalian pasti pandai berperang ya, perang gaib dong. Iya betul, kalian mempunyai senjata-senjata gaib juga ya. Ini tidak semua dari kalian ya, hanya beberapa saja. Karena tipe-tipe ini adalah light worker, penjaga keamanan, penjaga dimensi, penjaga portal ya, begitu-begitu ya. Oke, lanjut. Bakat-bakat besarmu ya di dunia spiritual. Di sini kamu orang-orang yang bisa menyembuhkan luka-luka. Iya, luka-luka. Kalian orang-orang yang bisa memberi ketenangan kepada orang lain, ya. Kalian orang-orang yang bisa membuat orang lain merasa nyaman, kemudian mantap dalam menetapkan pilihan, menentukan keputusan, mengambil keputusan begitu ya. Jadi kalian biasa menghadapi orang-orang bingung ya. Ini bakat, salah satu bakatmu. Oke, bakat spiritualmu lainnya. Di sini sepertinya kamu memang orang-orang yang biasa atau bisa menghalau energi negatif ya. Kalian penetralisir, pengusir roh-roh hantu, roh-roh jahat katanya begitu. Dan kalian punya kemampuan tentu saja dalam kanuragan ya. Oke, lanjut. Bakat-bakat di dunia spiritual ya. Wah, ini di awal-awal pembacaan ini banyak tentang action ya, dunia spiritual action, atau orang-orang yang banyak menggunakan energinya untuk melakukan tindakan tindakan fisik juga bisa. Kemudian dalam hal perang antar dimensi, penjaga keamanan, hal seperti itu ya. Orang-orang yang mengatasi konflik. Ini mengatasi konflik keluarga, rumah tangga, konflik apapun bisa ya. Kalian punya bakat itu. Ini masih konfirmasi dari tarot yang tadi, dari yang ini, bahwa kalian adalah orang-orang yang bisa menenangkan orang-orang yang sedang galau, depresi, sakit hati, penuh air mata. Nah, kalian bisa menyembuhkan orang-orang seperti ini. Ini bisa dari nasihat-nasihatmu atau dari contoh-contoh yang kamu berikan ya. Kemudian dia mampu untuk menyadarkan dirinya sendiri, karena kesadaran itu adalah dari sendiri. Orang lain hanya pen-trigger, orang lain hanya pendukung ya. Orang lain tidak bisa membantumu total, tidak. Dirimu yang membantu dirimu sendiri. Tidak ada penolong bagimu selain dirimu sendiri gitu ya. Oke, di sini bakat-bakat spiritual yang kalian miliki ya. Ini salah satunya adalah kalian ini orang-orang yang membawa misi berbagi dengan sesama, atau saya menyebutnya Ratu Adil ya. Ratu Adil ini adalah orang-orang yang memang misinya berbagi, dan tentu saja ada yang dibagikan ya. Jika tidak ada yang bagikan berarti bukan kategori Ratu Adil begitu ya. Ini lebih ke finansial ya, keuangan, ke materi begitu ya. Oke, di sini ini ya, kalian ini ada yang sangat berbakat dalam hal strategi. Kalian ini cerdik ya, orang-orang ahli strategi ini cerdik ya. Dalam kondisi
negatif ya, namanya licik katanya. Tapi kalau liciknya ini adalah kemampuan kalian dalam melakukan tugas untuk semesta, ya itu sudah paket ya, sepaket itu kemampuanmu. Jadi kamu di sini ahli strategi. Oh, kamu pandai bersilat lidah juga ini. Pokoknya kamu luar biasa yang di sini ya. Ini kemampuan yang hanya dimiliki oleh ahli. Ini bukan dirimu karena dirimu sangat buruk atau negatif, tidak. Ini adalah fasilitas semesta agar kamu bisa melakukan tugas-tugas atau misi-misi dalam kehidupanmu. Ya. Kalian pandai juga sembunyi-sembunyi begitu ya, apa bisa menghilang juga ini mungkin ya. Kalian punya keilmuan kanuragan seperti itu, bisa tidak terlihat begitu oleh mata telanjang begitu, menggunakan keilmuan-keilmuan tertentu begitu ya. Kemudian kalian ini adalah orang-orang yang bisa dibilang punya kemampuan sebagai telik sandi. Kalau sekarang itu intelijen. Mungkin di antara kalian di sini ada yang punya profesi intelijen ya. Ini memang sudah dari sananya. Kamu punya misi jiwa itu ditugaskan di situ. Ya, mungkin kamu sadari atau tidak begitu. Oke, di sini sepertinya beberapa di antaramu ini punya bakat-bakat ini ya. Kalian ini mampu berinteraksi atau terhubung dengan dimensi-dimensi lain, dengan tempat-tempat lain di luar bumi sana, ataupun dengan yang masih sesama di bumi tapi dimensinya sudah berbeda. Kalian terhubung dengan tempat-tempat seperti itu ya, istana-istana gaib begitu. Oke. Wah, keren ya. Kalian ini ada yang jadi partnernya malaikat Israel ya, sang pencabut nyawa. Ini bukan berarti kalian itu, jadi kalian petugas ya, bukan sesuai dengan keinginanmu. Saya ingin menghabisi itu gitu, bukan. Sudah tidak di situ ya, tidak ada, kalian tidak punya dendam tersendiri. Tapi biasanya ya orang-orang yang ini, contoh begini, ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, kemudian kamu datang saja, kamu menjenguk aja, kemudian dia meninggal ya. Jadi otomatis kamu tuh menyerap energi-energi yang menyumbat atau menghambat untuk beliau ini yang kamu jenguk tadi itu untuk pergilah, untuk berangkat ya. Kadang-kadang ada yang menghambatnya. Yang menghambat itu ya biasanya nafsu-nafsu di dalam diri yang belum siap lah, ini dan itu, atau mungkin ada keilmuan khusus sehingga dia susah meninggalnya begitu ya. Kodam-kodamnya itu mengikatnya dan sebagainya. Tapi kamu ini bisa menjadi pelebur istilahnya ya. Kamu punya bakat untuk itu, melebur jiwa seseorang, keilmuan seseorang, maksudnya begitu ya. Saya mengatakan kamu partnernya Israel, saya bilang gitu. Ada beberapa orang yang punya tipe seperti itu. Oke, jadi dia sang pelebur ya. Oke, bakat-bakat spiritualmu lainnya ini masih tentang keberlimpahan ya. Jadi kamu ini adalah orang-orang yang memang diberi fasilitas ya, kelebihan finansial ya, untuk membantu sesama. Tentu saja misinya seperti itu, tidak untuk diri sendiri ya. Kalau untuk diri sendiri kalian itu sudah nggak terlalu nggak terlalu memikirkan lah, karena dicukupi, bukan karena tidak ada, bukan ada, tapi kalian sudah biasa saja menghadapi uang. Uang itu bagimu adalah kendaraan ya. Jadi kamu tidak menempatkan uang di hatimu ya. Uang adalah fasilitasmu, uang tunduk padamu. Kamu bukan budaknya uang, tapi uang adalah pekerjamu begitu ya. Ini orang-orang seperti ini nih banyak di dunia ya, termasuk orang-orang terkaya di dunia itu. Salah satunya misi jiwanya itu petugas. Memang dipikir mereka tidak berbagi, berbaginya luar biasa. Selain itu mungkin mereka juga sudah bosan ya, bosan karena apa-apa keturutan, mungkin begitu. Oke, kita lihat lagi. Di sini kamu punya bakat untuk menarik roda nasib ya. Jadi nasib, misalkan begini, ada orang yang rodanya di bawah, dia sedang hancur begitulah ya. Kemudian kamu membantunya, membimbingnya untuk menaikkan roda keberuntungannya ya, sehingga dia
bisa ada perubahan ya. Ini caranya macam-macam. Ini secara energi kamu pasti punya magnet ya untuk menariknya, kamu punya power untuk menarik orang-orang jenis ini ya, sudah bawaannya dari sana. Kalian mungkin punya kode-kode tertentu ya untuk menyelamatkan orang-orang yang berada di bawah, kemudian untuk merubah nasibnya, merubah hidupnya begitu ya. Oke, dan beberapa di antaramu ini kalian ada yang punya senjata cakra. Wow, cakra. Ada yang punya senjata gaib berupa pedang. Banyak ini yang pedang ya. Saya lihat beberapa pedang. Pedang adalah simbol kecerdasanmu ya, komunikasimu yang baik ya. Dan tentu saja bisa kamu gunakan secara gaib. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemampuan spiritualmu di sini. Oh, kamu adalah orang-orang yang adil, bijaksana. Kalian bisa apa namanya? Ya, bisa memutuskan dengan adil lah setiap perkara. Kemungkinan kamu saat ini ada yang jadi hakim, mungkin jadi apa namanya? Yang bekerja yang berhubungan dengan keadilan begitu. Mungkin ya, begitu. Ini adalah salah satu misi jiwamu sepertinya. Jadi ini memang bakat-bakat yang kamu miliki sudah bawaan seperti itu ya. Sudah ya, tinggal menggali-gali saja bagi kamu yang masih mencari-cari ya, digali dan digali. Oke, ini kebanyakan bakat spiritual, bakat supranaturalnya tadi itu ya, menyelesaikan penjaga dimensi itu kan harus punya kemampuan kanuragan ya. Oke, di sini kamu seorang manifester handal ya. Kamu punya bakat apa namanya? Bisa menarik sesuatu ya dari alam bawah sadarmu ke alam materi ini. Apa namanya? Menggunakan teknik law of attraction itu mungkin ya. Daya tarik menarik begitu. Jadi kamu bisa mewujudkan hayalan jadi kenyataan begitu. Ucapanmu ini manjur, suka jadi begitu. Ini bakat ya, bakat spiritual bawaan biasanya. Kemudian di sini kamu juga, wah, kamu ahli meditasi. Kamu orang yang biasa bermeditasi, kamu bisa rogo sukmo ya. Tadi ada yang bertanya kepada saya tentang rogo sukmo. Rogo sukmo adalah perjalanan jiwamu, tidak semuanya kan di dalam diri ini ada beberapa unsur bumi, api, air, dan angin atau udara ya. 4 unsur di dalam diri manusia ini. Ya, semua manusia ada 4 unsur ini ya. Ketika melakukan perjalanan ruhani atau rogo sukmo ya salah satu yang berangkat biasanya begitu. Kamu bisa ya menemui siapa, datang kemana begitu ya. Kamu orang-orang yang punya kemampuan untuk apa ya namanya, rogo sukmo, meraga sukma, bahasa lainnya apa? Saya lupa. Oke, kemampuan ini biasanya ini orang-orang yang kalau yang bawaan ada, tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sana, ada di sini, ada di sana kayak gitu. Itu biasanya ya yang keluar dari dalam dirinya yaitu saudara empatnya ya. Kalau yang ini, yang tadi ahli meditasi ini beda lagi. Biasanya kan karena ini diolah ya, olah energi begitu ya, bisa disengaja. Kadang-kadang orang yang bawaan tiba-tiba bisa pindah kemana-mana ya, secara jiwanya dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwa jiwanya ada yang pergi, saudaranya ada yang pergi begitu ya, saudara gaibnya maksudnya. Dari dalam dirinya ini kadang banyak yang tidak sadar, di sini ada, di sana ada yang begitu ya, tapi dia tidak sadar. Nah, kalau yang ini dia sadar. Ini biasa perjalanan spiritual, perjalanan rohani menggunakan ini, meditasi ini ya. Kalian di sini bisa itu ya. Kemudian di sini saya melihat kalian ini punya bakat untuk apa ya? Menjelajah. Jadi penjelajah dunia mungkin. Itu sebuah misi jiwa juga, mungkin ada tugas yang memang harus kalian selesaikan. Sehubungan dengan bakat-bakat yang kamu miliki, mungkin kamu punya bakat untuk mendamaikan sesuatu, kamu bakat menetralisir sebuah tempat, kamu adalah orang-orang pencerah bagi orang lain, jadi kamu diperjalankan kemana-mana, berpindah-pindah seperti itu ya. Wah,
bakat-bakat spiritual mulainya ya. Di sini kamu ini adalah orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Kamu tuh orangnya tenang, pembawaannya begitu ya, santai, tidak berpikir penat begitu. Jadi secara jiwa kalian ini stabil mungkin ya, stabil, atau mungkin memang bawaannya begitu ya. Bawaannya kalian ini tidak mau pusing, tidak mau ambil pusing dengan hal-hal yang berbau keribetan begitu ya. Jadi ada yang ada itu bahagia aja kalian itu. Dan ini bisa kalian pancarkan ya, energi kebahagiaan ini penarik rezeki soalnya. Jadi kalian yang mempunyai karakter ini selalu bahagia ini biasanya rezekimu gampang. Ya, rezeki gampang sekali mendekat. Nah, lihatlah di sini ada buah-buahan, di sini ada makanan, ada apa saja ada nih. Dia punya segalanya istilahnya begitu. Wah, energi kebahagiaan memang luar biasa ya. Kalian tahu itu. Jadi bahagialah agar segala sesuatu mendekat padamu begitu. Kamu seperti magnet loh di tipe orang-orang ini. Ini juga sebuah bakat. Mungkin kalian punya bakat terpendam, hanya saja mungkin saat ini kamu masih lupa memendamnya di mana ya. Jadi kamu bisa menggalinya. Berbahagialah selalu. Oke, di sini kamu punya bakat untuk mendamaikan keluarga ya, menyatukan keluarga yang terpisah mungkin. Ya, kamu sebaliknya juga, kamu juga bisa memisahkan, tapi atas ACC dari semesta ya, tidak bisa sembarangan karena semua ada ada karma ya, karma yang berlaku. Tapi yang saya tahu, orang-orang yang diperjalankan di bagian-bagiannya masing-masing dengan kemampuan-kemampuan yang dia miliki, dia tahu harus bagaimana. Karena kalau dia melakukan kesalahan, biasanya dia akan ditegur atau tiba-tiba dia apa yang diinginkan tidak terjadi. Ya, itu berarti itu sudah jawaban dari semesta bahwa kamu diberi batasan ya. Kamu diberi batasan. Sorry. Jadi di sini cukup banyak ya bakat-bakatmu, karena mungkin ini ada energi banyak orang sehingga yang ketarik juga banyak ya. Ini adalah orang-orang yang mempunyai bakat khusus di bidang spiritual ya. Jadi mereka ini mata batinnya kuat, asnanya juga bagus, ilmu kanuragannya ada ya, kesatria sejati gitu. Yang adil, bijaksana ya, berlimpah, dan juga penghancur. Wah, dengan kartu The Death ini ya, kalian partnernya malaikat Israel ya, sang pencabut nyawa. Oke ya, sudah cukup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, komennya ya, dan salam sayang selalu ya dari MP. Kalau kalian mau chat WA silahkan, ada nomor ada di tiap video. Terima kasih, bye bye.